Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arga Yuningrat dengan nomor NIM 2086206002. Di sini tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pembelajaran IPS dengan dosen pengampu Ibu Anggra Lita Sandra Dewi, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya pada pagi hari ini? Apakah sehat semua anak-anak? Alhamdulillah ya, sudah sehat semua. Baik, langsung saja ini Bapak mau memulai pelajaran. Tapi sebelum memulai pelajaran hari ini, Bapak mau anak-anak berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh temannya, yaitu Mas Seri Kurwadi. Silahkan untuk memimpin berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Mas Seri Kurwadi telah memimpin untuk berdoa. Baik, selanjutnya Bapak mau mengabsen anak-anak dulu. Nanti siapa yang tidak hadir bilang ke Bapak, dan siapa yang hadir bilang hadir ya. Baik, anak-anak tadi sudah hadir semua ya. Yang tidak hadir hanya beberapa orang saja. Baik, selanjutnya Bapak mau menerangkan materi. Tolong dibuka halaman pertama nih, tentang materi, tentang tema indahnya kebersamaan, dengan subtema pertama yakni tentang bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Indonesia yang memiliki banyak keragaman. Keragaman tersebut antara lain suku bangsa, bahasa, rumah adat, tari tradisional, pakaian tradisional, serta senjata tradisional dan alat musik tradisional. Apakah di sini anak-anak ada yang bisa menyebutkan apa saja suku yang ada di Indonesia? Keragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Contohnya nih, suku bangsa Jawa. Di Jawa Timur ada banyak suku, mayoritas bersuku bangsa Jawa. Jadi ciri-ciri dari suku Jawa kebanyakan sama, seperti di Jawa Timur dan Jawa Tengah maupun Jawa Barat. Terus baik, selanjutnya Bapak mau memberikan contoh suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada beberapa yang mau Bapak sebutkan di pulau-pulau besar di Indonesia saja ya. Yang pertama ada di Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera ada 3 suku besar. Yang pertama ada suku Batak. Suku Batak di sini terletak di daerah Sumatera Utara. Dan yang kedua ada suku Minangkabau. Minangkabau ini terletak di daerah Padang atau Sumatera Barat. Dan yang terakhir ada suku Aceh yang terletak di Nagroi, Aceh, Darussalam. Dan yang kedua ada di, Bapak mau menerangkan contoh suku yang ada di Jawa dan di Bali. Yang pertama, di Jawa ada suku Jawa. Suku Jawa seperti yang Bapak terangkan sebelumnya, yaitu ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Tapi mayoritas ada di Jawa Tengah. Dan yang kedua ada suku Sunda. Suku Sunda ini terletak di daerah Jawa Barat, daerah Banten dan sekitarnya di situ. Dan yang ketiga ada suku Betawi. Suku Betawi terletak di daerah DKI Jakarta. Itu tadi suku yang bisa Bapak jelaskan. Selanjutnya Bapak mau menjelaskan tentang keragaman bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia.
manusia berkomunikasi dengan bahasa. Namun di Indonesia dikarenakan suku bangsanya sangat banyak, maka bahasanya juga berbeda-beda. Seperti di suku Jawa dan suku Sunda, pengucapan bagaimana kabarnya itu berbeda. Kalau di suku Jawa, kalau kasarnya nih piye kabare begitu ya. Kalau di suku Sunda itu kumaha damang. Apa anak-anak sudah paham dari sini yang bisa Bapak jelaskan dulu? Apakah anak-anak sudah paham? Alhamdulillah ya, anak-anak sudah banyak yang paham. Nanti terakhir Bapak mau tanya lagi. Selanjutnya Bapak mau menerangkan tentang keragaman rumah adat. Apa sih rumah adat itu? Rumah adat adalah rumah ciri khas bagi suku bangsa yang Bapak sebutkan tadi. Rumah adat di setiap daerah berbeda-beda karena menyesuaikan kebutuhan dan aktivitas masyarakatnya. Jadi bahan bangunan yang digunakan pun juga disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya alam yang ada di sekitar wilayah tersebut. Misalnya seperti di daerah Jawa Tengah, rumah adatnya adalah joglo, dan begitupun di daerah-daerah lain rumah adatnya berbeda-beda sesuai kebutuhan dan bahan sumber daya alamnya. Begitu ya anak-anak ya. Selanjutnya Bapak mau menerangkan tentang tarian khas dari daerah atau dari suku masing-masing. Selanjutnya ada keragaman tarian tradisional. Tarian adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh dan iringan musik. Tarian tradisional setiap daerah berbeda-beda, disesuaikan dengan aktivitas masyarakat di sekitarnya. Selanjutnya Bapak mau menerangkan yang keberapa ini anak-anak, keragaman yang keberapa? Oh ya, benar. Selanjutnya adalah keragaman pakaian tradisional. Pakaian tradisional adalah salah satu pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam acara adat. Namun sekarang tidak hanya untuk upacara adat aja. Ketika nikahan atau ketika kalau ada hari peringatan nasional seperti 17 Agustus, di situ kadang juga banyak yang memakai pakaian tradisional. Seperti contoh pakaian adat Bundo Kanduang dari Sumatera Barat, beskap dari Jawa Tengah, dan payas dari Bali. Begitupun nanti seterusnya banyak pakaian yang mempunyai ciri khas tersendiri seperti yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan lain sebagainya. Pakaian adatnya pun berbeda-beda walaupun ada sedikit kemiripan. Sebelum kita pulang, Bapak mau berpesan kepada anak-anak, jangan sampai lupa dengan suku bangsanya, dengan keragaman bangsanya, jangan sampai meninggalkan jati dirinya sendiri. Ya anak-anak ya, paham? Baik, sebelum kita mengakhiri ya pelajaran kita pagi hari ini tadi, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya berdoa dimulai. Silakan Mas Handika untuk memimpin berdoa ya. Ya, baik, berdoa selesai. Bapak pesan satu lagi, nanti ketika keluar dari kelas, pulang ke rumah untuk berhati-hati di jalan. Jangan balapan kalau naik sepeda, kalau berjalan hati-hati, tengok jalan ya anak-anak ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video yang bisa saya sampaikan, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.